Chapter ke-9 dengan judul Bendahara Meng. Sepanjang tahun-tahunnya di Sky Tower, satu-satunya orang yang benar-benar dikenal Yang Kai adalah Bendahara Meng. Lagi pula, dia harus pergi kepadanya setiap bulan. Bendahara Meng memiliki nama panggilan yang oleh sebagian besar orang disebut sebagai Bully Meng. Meskipun posisinya adalah bendahara, dia masih suka memeras poin kontribusi dari murid-murid. Ambil krim pembukuan darah misalnya, biasanya akan dijual sekitar 10 poin kontribusi. Dia akan menjual 2 botol dengan harga 3. Jumlah krim yang harus dimasukkan dalam 2 botol. Dimasukkannya ke dalam 3, sangat sederhana katanya, beli atau hilang. Tentu saja Bendahara Meng tidak selalu melakukannya, hanya sesekali. Dia hanya menargetkan murid yang lebih kaya. Untuk orang miskin seperti Yang Kai, dia bahkan tidak peduli. Poin kontribusi sulit didapat. Jadi bagaimana murid yang dapat berdiri dan dieksploitasi? Setiap murid yang telah ditipu olehnya akan melaporkannya ke dewan. Mereka telah memperingatkannya beberapa kali, tetapi dia masih melanjutkannya tanpa bergeming. Selain itu, posisinya sangat penting dan tidak ada yang bisa menggantikannya karena semua murid sekolah membencinya sampai batas maksimal. Jadi benci maksimum ya. Orang tua itu kejam kepada semua orang kecuali Yang Kai. Pada siapa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu karena satu hal, dia sedang mengintip murid perempuan dan tertangkap basah olehnya. Tidak menghormati orang tua, sebuah skandal, dia tertangkap. Jadi Bendahara Meng hanya bisa menundukkan kepalanya di depan Yang Kai. Justru karena inilah Yang Kai menjadi sangat akrab dengan orang tua itu. Pria tua bejat itu dengan kulit tebal dengan cepat menyesuaikan sikapnya dan berkata, "Sama seperti biasanya." "Ya," kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh sambil menganggukkan kepalanya. Tidak mengatakan sepatah kata pun, Bendahara Meng mengeluarkan 10 perak dari dalam konter dan mencatatnya. Mengambil perak, dia bertanya, "Berapa banyak poin kontribusi yang saya miliki sekarang?" Sambil memutar matanya, bendahara itu menjawab, "Anda mendapat 4 poin setiap bulan karena kemudian menggunakannya 1 poin untuk menukar 10 perak. Itu membuat Anda hanya memiliki 3 poin untuk disimpan, menghasilkan total 12 poin di akun Anda. Apa kamu mau menukarkannya dengan sebuah krim pembukuan darah?" "Tidak, aku hanya bertanya," dia menjawab sambil bergumam. 12 Jumlah yang sangat kecil. Bahkan jika Anda hanya ingin menukarnya dengan ramuan obat kecil, itu bahkan tidak akan cukup. Dengan wajah serius, Bendahara Meng berbisik kepadanya, "Hai bocah kecil, Anda ingin menabung dan menukarnya dengan pelet esensi temper. Tetapi untuk menabung itu kemudian peringkat dengan kecepatan Anda, berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Bukankah aku pada akhirnya akan mencapainya?" Dia menjawab sambil tertawa. Ini membuat Bendahara Meng terdiam. Dia berpikir bahwa dengan kecepatannya pada saat itu membuatnya orang tua ini sudah mati selama bertahun-tahun. "Tapi Bendahara Meng, ada satu hal yang tidak aku mengerti." "Bicaralah," pria itu berkata sambil mengenakan sikap. "Aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku akan memberitahumu. Pelet esensi marah adalah obat yang sangat berharga. Bagaimana bisa muncul di sini?" Berbicara dengan wajah bangga. "Itu karena pelet ini adalah harta orang tua ini. Yang lain tidak tahu tentang itu." "Ah, itu milikmu." Ini meninggalkan Yang Kai tertegun. Dia selalu berpikir bahwa pelet ini milik sekolah. Tidak heran benda tua ini mematok harga yang sangat besar. "Sekarang jangan marah," dia berkata dengan gembira sambil mengambil minuman dari poci teh. "Aku tidak akan menggertakmu selama kamu membawa cukup poin kontribusi untuk ditukar. Old Meng akan memberikannya padamu karena kata-kataku bukan apa-apa. Aku akan mengambilnya," dia berkata sambil mengangguk. Dengan wajah murung, Old Meng bertanya pada Yang Kai,
Saya dengar kemarin Anda dipukuli. Segera Yang Kai berbalik dan pergi. Dari belakang mendarat Meng berteriak, biarkan orang tua ini bertanya, jangan terburu-buru pergi. Dia berkata, tapi dia benar-benar merasa senang di dalam. Melihat bahwa Yang Kai tidak punya niat untuk berhenti, dia menegakkan tubuh dan berteriak, hai Yang Kai kecil, Anda harus cepat-cepat pergi. Menara langit bukanlah tempat bagi Anda untuk menjadi lebih cepat daripada nanti Anda akan terbunuh. Berhenti sebentar, tapi tanpa berbalik. Yang Kai menghela nafas. Aku tidak punya tempat untuk kembali. Dia selesai jika dia pergi. Setelah memegang teko sebentar, Bendahara Meng berkata, lalu mengapa Anda datang? Pelet esensi marah. Harta yang mahal ini bagaimana mungkin orang tua ini memilikinya? Dia hanya membuat hubungan ini untuk memberi harapan. Dia tidak pernah berpikir kalau akan menganggapnya serius. Yang Kai kemudian buru-buru kembali ke gubuknya dan meletakkan sapu pergi, lalu dengan cepat berjalan keluar. Dia pergi ke desa kecil di luar Tangling untuk membeli makanan dengan 10 serpihannya, seperti yang dia lakukannya setiap bulan. Untuk pertama kalinya, perjalanan ini tidak membuatnya merasa lelah. Sebelumnya, setiap kali dia berjalan di jalan ini, dia akan mendapatkan serangan asma yang buruk berulang kali. Tapi kali ini tidak hanya ini tidak terjadi, tubuhnya terasa lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Yang merasa kurang tegang berjalan di jalan setapak. Bahkan jika dia berjalan 100 mil, dia merasa bahwa dia akan kelelahan. Apakah itu karena kerangka emas ini? Ini membuatnya memikirkan sesuatu yang terjadi pagi ini. Ketika dia sedang menyapu, seorang murid lain menabraknya. Tetapi sebaliknya, dengan apa yang biasanya terjadi, dia memegang tanah dengan sangat stabil, sementara murid itu jatuh tersungkur ke tanah. Meskipun ini tidak banyak, dalam retropeksi itu tidak biasa. Dengan fisiknya yang lemah, bagaimana mungkin dia tidak jatuh, tetapi pihak lain yang jatuh? Selalu dia yang jatuh biasanya. Tumbuh semakin bersemangat. Dia berpikir tentang perubahan kerangka emas telah membawa ke tubuhnya. Meskipun perubahan ini kecil, lambat laun mereka bisa mencapai perubahan besar. Memikirkan hal ini, Yang Kai pulih dan segera berjalan ke kota. Melihat sekeliling, dia pergi ke sisi jalan. Dia pergi ke toko beras. Toko itu tidak besar dan pemiliknya bermargahe. Dan penduduk setempat, dia memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama. Ini adalah salah satu alasan mengapa Yang Kai selalu membeli darinya. Toko kecil itu dapat ditemukan di mana-mana. Alasan mengapa Black Plum Village sangat sibuk adalah karena di daerah sekitarnya selain mereka tidak ada Sky Tower School, tetapi juga Windy Rain Sex. Maksudnya sekte Windy Rain ya. Hubungan antara keduanya tidak bisa dianggap buruk. Sebagai berbagai sekolah kecil lainnya tidak dapat dibandingkan dengan dua sekte utama ini, karena mereka bahkan tidak memiliki tanah sendiri. Justru karena dua sekte utama inilah desa mampu menjual banyak senjata yang berbeda dan memelihara lingkungan yang ramai penuh dengan berbagai barang, menciptakan lingkungan seperti ibu kota dinasti Han. Setelah berkeliling sebentar, Yang Kai secara tidak sengaja berjalan melewati sebuah gang tempat beberapa orang berkumpul. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka sangat mencurigakan dan memberi Yang Kai tatapan yang sangat kejam. Terkekeh ringan, dia hanya mengikuti prinsip. Dia mengabaikan mereka, tapi di antara ketiganya ada satu yang berpakaian dengan cara yang mirip dengan Yang Kai, yang memiliki seragam yang sama dengan Yang Kai. Bersambung. Oke guys, itu dia chapter ke-9 Bendahara Meng ya judulnya. Jadi setelah mengumpulkan poin yang dia dapat dari Bendahara Meng, dia langsung pergi ke pasar gitu guys ya. Jadi di pasar dia ketemu orang yang kumpul-kumpul semacam preman gitu guys. Tapi satu orang di tengah perkumpulan itu ada seorang murid
sama seperti dirinya. Siapakah murid itu dan ngapain dia di situ? Mari kita lanjut ke chapter ke-10. Tunggu apa lagi? Check it out. Thank you.